ular terbesar yang pernah ditemukan manusia di seluruh dunia. Ular adalah salah satu makhluk yang paling ditakuti oleh manusia di seluruh dunia. Namun selain jenis ular yang kita anggap terbesar, ternyata masih ada yang lebih besar dari itu. Dan pasti kamu akan terkejut ketika melihatnya. Apa yang akan kamu lakukan jika bertemu dengan ular seperti ini? Oleh karena itu, dalam video ini kita akan membahas ular-ular terbesar di seluruh dunia. Tapi sebelum kita mulai, bolehkah kamu like dan subscribe video ini? Ini sangat membantu dan berarti bagi kami para pembuat konten. Terima kasih banyak. Jadi, mari kita mulai. Nomor 1. Sanca batik, Malaeophyton reticulatus. Sanca batik atau Malaeophyton reticulatus adalah ular terpanjang di dunia. Ular ini bisa mencapai lebih dari 6,25 meter panjangnya, dan ada beberapa laporan yang menyebutkan bisa mencapai 10 meter. Betina sanca batik lebih besar daripada jantannya. Mereka juga memiliki berat badan yang besar karena ukuran dan panjang tubuh mereka. Sanca batik dapat ditemukan di Asia Selatan dan Asia Tenggara. Ini termasuk Filipina, Indonesia, Thailand, dan Malaysia. Mereka biasanya tinggal di hutan, pegunungan, dan padang rumput. Mereka juga sering terlihat di dekat sungai dan danau karena mereka pandai berenang. Karena keahlian mereka dalam berenang, mereka berhasil mencapai pulau-pulau kecil di daerah mereka. Kulit sanca kembang memiliki pola rumit yang menyerupai jaring. Ada berbagai warna dan bentuk berlian di punggung mereka. Kulit mereka yang unik membantu mereka berkamuflase di lingkungan sehingga sulit terlihat oleh musuh atau mangsanya. Selain itu, sanca kembang adalah karnivora atau pemakan daging. Mereka memakan tikus, burung, babi, dan rusa. Dengan menggunakan metode penyergapan, mereka menunggu waktu yang tepat sebelum menyerang. Mereka melilit mangsanya sampai mati. Setelah itu, mereka menelan seluruh tubuh korban meskipun ukurannya lebih besar dari mereka. Mereka mampu memakan korban yang seberat tubuh mereka sendiri. Sementara itu, sanca kembang berkembang biak dengan bertelur. Betina bertelur sebanyak 15 hingga 80 butir telur dalam satu waktu. Mereka melilitkan tubuh mereka di sekitar telur-telur itu untuk menjaga suhu yang tepat. Mereka berhenti makan saat merawat telur-telur itu. Telur-telur tersebut menetas setelah 88 hari. Setelah menetas, anak-anak piton sudah bisa mencari makanan mereka sendiri. Meskipun jarang, ada beberapa laporan bahwa sanca batik pernah menyerang dan membunuh manusia. Ada juga beberapa kasus di mana mereka memakan korbannya. Namun hal ini jarang terjadi dan biasanya karena ular tersebut merasa terganggu di wilayahnya. Nomor 2. Anaconda hijau, Eonectes morinus. Anaconda hijau adalah salah satu ular terbesar di dunia. Ular ini dapat ditemukan di hutan-hutan Amerika Selatan, terutama di sungai Amazon dan Orinoco. Anaconda betina lebih besar daripada yang jantan. Panjangnya bisa mencapai lebih dari 9 meter dan beratnya bisa lebih dari 250 kg. Karena ukuran dan beratnya, ular ini mampu memangsa hewan-hewan besar seperti kapibara, rusa, bahkan kaiman kecil. Warna anaconda hijau adalah hijau zaitun dengan lingkaran hitam besar di sepanjang tubuhnya. Ular ini juga memiliki bintik oval kecil dengan bagian tengah berwarna kuning di sisi tubuhnya. Mata dan lubang hidungnya berada di atas kepala, sehingga ular ini bisa bernapas dan melihat sekeliling saat terendam di air. Ular ini sering bersembunyi di air agar tidak terlihat oleh mangsanya. Ular ini menggunakan warna kulitnya sebagai kamuflase agar tidak terlihat sambil menunggu mangsa. Terkait hal ini, anaconda hijau lebih suka air yang tenang seperti sungai kecil, sungai besar, dan padang rumput yang tergenang air. Meskipun ular ini bisa bergerak di darat, ia jauh lebih cepat dan lincah di air. Saat berada di air, ular ini hampir tidak terlihat sehingga sangat efektif dalam berburu. Ular ini memakan berbagai jenis hewan tergantung pada ukurannya. Anak-anak anaconda memakan ikan, burung, dan mamalia kecil. Ketika sudah dewasa, ular ini mampu memangsa hewan yang lebih besar, seperti rusa, kapibara, dan bahkan jaguar kecil. Dalam menangkap mangsanya, anaconda hijau menggunakan metode yang disebut konstriksi. Setelah berhasil menangkap mangsanya dengan rahangnya yang kuat, ular ini akan melilit tubuh mangsa dengan erat sampai mangsa tersebut mati karena kekurangan udara. Setelah itu, ular ini akan menelan mangsanya secara utuh. Karena ukuran mulut dan rahangnya yang besar, ia mampu menelan hewan yang berukuran besar tanpa kesulitan.
Setelah makan, ular ini tidak akan makan lagi selama beberapa minggu atau bulan karena metabolisme tubuhnya yang lambat. Sementara itu, anakonda hijau tidak bertelur di luar tubuh. Hal ini disebut ovovivipar. Artinya, telur-telur tersebut berkembang di dalam tubuh induknya dan melahirkan anak-anak yang hidup. Masa kehamilannya berlangsung selama 6 hingga 10 bulan. Piton Burma adalah salah satu ular terbesar di dunia. Ular ini biasanya ditemukan di Asia Tenggara, terutama di Myanmar, Thailand, Laos, Kamboja, Vietnam, dan beberapa bagian Tiongkok. Mereka sering tinggal di dekat sungai dan danau. Namun mereka juga dapat ditemukan di hutan dan padang rumput. Anak-anak ular suka memanjat pohon. Namun seiring bertambahnya usia, mereka lebih suka tinggal di tanah. Mereka juga pandai berenang dan bisa bertahan di air hingga 30 menit. Sanca Burma tumbuh sepanjang 3,7 hingga 5,8 meter dan bisa memiliki berat lebih dari 75 kg. Ular betina lebih besar dan lebih berat daripada ular jantan. Kulit mereka berwarna coklat dengan bintik-bintik besar berwarna coklat kemerahan yang memiliki tepi hitam. Perut mereka berwarna putih dan tidak memiliki garis-garis. Kepala mereka memiliki tanda berbentuk panah yang mengarah ke hidung. Warna dan pola kulit mereka membantu mereka bersembunyi di lingkungan dan memburu mangsa tanpa terdeteksi. Selain itu, sanca Burma juga memakan burung dan hewan kecil seperti tikus dan kelinci. Mereka memiliki gigi yang tajam dengan bentuk melengkung ke belakang sehingga mangsanya tidak bisa lolos saat digigit. Setelah menggigit, mereka akan melilit mangsanya dengan erat agar mangsa tidak bisa bernapas. Ketika mangsa sudah tidak bernyawa, mereka akan menelannya utuh mulai dari kepala. Namun proses pencernaan makanan mereka memakan waktu lama, terutama jika mangsanya berukuran besar. Terkadang mereka bisa memakan hewan yang lebih besar dari mereka sendiri, seperti rusa yang menunjukkan kekuatan mereka sebagai predator. Sanca Burma juga dikenal karena kemampuannya untuk berkembang biak. Saat musim kawin, ular betina bertelur sebanyak 12 hingga 36 butir. Induk ular menjaga telurnya. Ia menjaga telurnya dengan melilitkan tubuhnya di sekeliling telur-telur tersebut agar tetap hangat. Ketika telur menetas, anak-anak ular memiliki panjang 50 cm. Sejak awal, mereka sudah bisa berburu hewan-hewan kecil seperti tikus. Nomor 4. Piton batu Afrika, piton sebai. Piton batu Afrika adalah ular terbesar di Afrika dan salah satu ular terbesar di dunia. Biasanya ular ini memiliki panjang 3 hingga 5 meter. Berat python batu Afrika dewasa berkisar antara 44 hingga 55 kg. Namun, ada beberapa yang beratnya bisa melebihi 91 kg. Anak python yang baru menetas memiliki panjang 35 hingga 45 cm. Kepala piton batu Afrika berukuran kecil dan berbentuk segitiga. Ia memiliki 2 garis seperti tombak yang membentang dari moncong hingga ke belakang kepala. Ia juga memiliki tanda V terbalik berwarna kuning di bawah setiap matanya. Tubuhnya berwarna kuning, coklat keabu-abuan atau hijau keabu-abuan dengan bintik-bintik gelap yang bentuknya seperti tangga. Perutnya berwarna putih dengan bintik-bintik hitam. Ekor hewan ini memiliki 2 garis gelap yang dipisahkan oleh 1 garis yang lebih terang. Warna anak-anak piton lebih cerah dibandingkan dengan yang dewasa. Piton batu Afrika hidup di berbagai wilayah di Afrika Sub-Sahara. Sering ditemukan di dekat sumber air seperti sungai dan danau. Saat musim kemarau, ular ini tidak terlalu aktif dan menjadi tidak aktif. Ular ini sangat agresif dalam berburu makanan dan mampu memakan hewan sebesar antelop, bahkan kadang-kadang buaya. Ular ini membunuh korbannya dengan cara melilit dan membuatnya kehabisan napas. Ular ini tidak berbisa tetapi sangat kuat dan mampu mencengkeram erat dengan tubuhnya. Selain itu, piton batu Afrika berkembang biak dengan bertelur. Betina menjaga telur-telur tersebut sampai menetas. Ia biasanya bertelur 30 hingga 50 butir, tetapi kadang-kadang jumlahnya bisa mencapai 100 butir. Betina python melingkar di sekitar telur-telurnya dan tidak makan selama menjaga telur-telur tersebut. Nomor 5. Piton India, piton molurus. Piton India adalah salah satu ular terbesar di dunia yang tidak berbisa. Ular ini juga disebut piton ekor hitam atau piton batu India. Ular ini dapat ditemukan di India, Nepal, Bhutan, Sri Lanka, Bangladesh, dan beberapa bagian Pakistan serta Myanmar. Warnanya biasanya putih atau kuning dengan bintik-bintik coklat.
Warnanya bisa berubah tergantung pada tempat tinggalnya. Di hutan Ghats Barat dan Assam, warnanya lebih gelap. Sementara di dataran tinggi Deccan dan Ghats Timur, warnanya lebih terang. Sanca India biasanya mencapai panjang 3 meter. Namun, ada ular yang ditemukan dengan panjang mencapai 4,6 meter dan berat 52 kg. Di Pakistan, panjangnya biasanya 2,4 hingga 3 meter. Meskipun tidak berbisa, ini adalah salah satu ular terbesar yang pernah dilihat manusia. Tubuhnya besar dan berat sehingga bergerak dengan lambat. Sementara itu, sanca India tinggal di berbagai tempat seperti padang rumput, rawa, hutan, dan lembah sungai. Ular ini suka berada di tempat yang dekat dengan air karena membutuhkan cukup banyak minum. Seringkali ular ini bersembunyi di dalam liang hewan, lubang pohon, dan hutan bakau. Ular ini juga suka tinggal di tempat yang banyak tumbuhannya agar tidak mudah terlihat oleh mangsa atau musuhnya. Ular ini sangat pandai bersembunyi sehingga jarang terlihat oleh manusia. Begitu juga, sanca India adalah pemburu yang hebat. Ular ini tidak menggunakan bisa. Sebaliknya, ular ini menggunakan kekuatan tubuhnya untuk melilit dan mencekik mangsanya sampai mati. Setelah itu, ular ini menelan seluruh tubuh mangsanya. Mulutnya bisa terbuka sangat lebar sehingga ia mampu menelan mangsa yang lebih besar dari kepalanya sendiri. Tulang rahangnya yang panjang dan kuat memungkinkan mulutnya meregang saat menelan makanan yang besar. Selain itu, sanca India memakan berbagai jenis hewan. Anak-anak ular memakan tikus kecil dan kadal. Seiring bertambah besar, ular ini belajar memakan hewan yang lebih besar seperti rusa, babi, dan bahkan monyet kecil. Setelah makan, ular ini tidur selama beberapa minggu untuk mencerna makanannya. Nomor 6. King Cobra atau Phiopagusana. King Cobra adalah ular berbisa terpanjang di dunia. Panjangnya bisa mencapai 3,18 hingga 4 meter, tetapi ada yang tercatat mencapai 5,85 meter. Warna umumnya adalah kuning, hijau, coklat atau hitam dengan garis-garis putih atau kuning di tubuhnya. Bagian perutnya bisa berwarna polos atau memiliki garis-garis. Anak king cobra berwarna hitam dengan garis-garis putih atau kuning di tubuh dan ekornya. Sementara itu, king cobra dapat ditemukan di Asia Tenggara seperti India, Tiongkok, Filipina, dan Indonesia. Mereka lebih suka tinggal di dekat sungai dan aliran air di hutan, padang rumput, dan hutan bakau. Mereka tinggal di dekat air karena lingkungan yang sejuk dan lembab. Mereka juga aktif di siang hari dan kadang-kadang memanjat pohon untuk mencari makanan atau bersembunyi dari musuh. Mereka sering terlihat di tempat-tempat dengan tumbuhan lebat di mana mereka mudah bersembunyi. Begitu juga, king cobra juga memakan ular lain. Mereka memakan ular berbisa maupun tidak berbisa seperti ular tikus dan piton. Terkadang mereka juga memakan sesama king cobra. Jika tidak menemukan ular, mereka juga memakan hewan kecil seperti tikus dan kadal. King cobra dikenal karena ketekunannya dalam mencari makanan dan mereka juga mampu mengikuti mangsanya selama berjam-jam sebelum menyerang. Namun meskipun king cobra dikenal dengan bisanya yang sangat mematikan, mereka cenderung menghindari menyerang manusia. Mereka lebih memilih untuk melarikan diri atau bersembunyi ketika merasa terancam. Namun ketika mereka terpojok atau merasa sarangnya terancam, mereka bisa menjadi agresif. Saat mengancam, mereka akan mengangkat bagian depan tubuh mereka hingga setinggi 1 meter dari tanah. Dan mereka mengembangkan lehernya agar terlihat lebih besar. Desisan mereka rendah dan terdengar seperti lolongan anjing. Meskipun begitu, bisa king cobra adalah neurotoksin yang sangat kuat yang menyebabkan kelumpuhan dan kerusakan jaringan otot. Jika tergigit oleh ular ini, korban harus segera mendapatkan perawatan karena bisa saja meninggal jika tidak ada penanganan yang tepat. Namun kasus gigitan pada manusia jarang terjadi karena king cobra biasanya menghindari manusia dan hanya menyerang jika terprovokasi atau terganggu. Nomor 7. Amethystine python, Morelia amethystina. Amethystine python atau yang juga disebut scrub python adalah salah satu ular terbesar di dunia. Ular ini dapat ditemukan di Indonesia, Papua Nugini, dan Australia bagian utara. Ular ini dikenal karena memiliki tubuh yang panjang dan warna yang unik yang berkilauan seperti batu kecubung ketika terkena cahaya. Sanca amethystine dapat tumbuh sangat panjang. Panjangnya biasanya bisa mencapai sekitar 3 hingga 3,7 meter.
Sementara itu, warna sanca ametistin adalah abu-abu kekuningan atau coklat zaitun. Ular ini memiliki bintik-bintik gelap atau garis di tubuhnya. Kulitnya halus dan memiliki kilau unik seperti batu kecubung. Begitu juga sanca ametistin tinggal di hutan hujan. Ular ini lebih suka tempat-tempat yang dekat dengan sungai dan aliran air. Ia juga membutuhkan kelembapan tinggi untuk bertahan hidup. Di Australia, ular ini sering ditemukan di hutan hujan Queensland. Di Indonesia dan Papua Nugini, ular ini dapat ditemukan di hutan lebat yang dekat dengan laut. Ular ini juga pandai memanjat pohon, sehingga sering terlihat di cabang-cabang pohon. Selain itu, Python amethystin adalah seekor predator. Ular ini memakan burung, kelelawar, tikus, posum, dan mamalia kecil lainnya. Python amethystin yang besar mampu memakan walabi dan kuskus yang ukurannya sebesar rusa kecil. Ular ini melilit korbannya dan membuat hewan tersebut tidak bisa bernapas sampai mati. Setelah itu, ular ini akan menelan korbannya secara utuh. Namun, Python amethystin tidak berbisa. Gigitannya tidak berbisa sehingga tidak mematikan bagi manusia. Namun, ular ini bisa menjadi agresif jika terkejut atau kaget. Jika Anda kebetulan melihat ular ini, sebaiknya jangan menyentuh atau mengejutkannya. Menjauhlah secara perlahan dan jangan membuat gerakan tiba-tiba agar ular ini tidak menyerang. Saat ini, amethystin python tidak terancam punah. Artinya, jumlahnya masih banyak di hutan. Namun, ular ini terancam kehilangan habitatnya karena penebangan pohon dan penggundulan hutan. Jika hutan hilang, ular ini akan kehilangan tempat tinggal dan sumber makanannya. Oleh karena itu, penting untuk melindungi habitat mereka agar mereka dapat terus hidup di alam. Nomor 8. Anaconda kuning, Eunectes noteus. Anaconda kuning adalah salah satu ular terbesar yang dapat ditemukan di Amerika Selatan. Ular ini juga disebut Anaconda paraguay. Anaconda kuning betina dapat mencapai panjang hingga 4,6 meter, sementara yang jantan memiliki panjang sekitar 3,7 meter. Berat mereka berkisar antara 25 hingga 35 kg. Sementara itu, warna anaconda kuning adalah kuning dan memiliki bintik-bintik hitam atau gelap serta garis-garis di tubuhnya. Warna-warna ini membantu mereka bersembunyi di lingkungan mereka. Betina juga lebih besar daripada jantan. Terkait dengan hal ini, anaconda kuning tinggal di daerah berair seperti rawa, paya, dan tepi sungai. Mereka dapat ditemukan di wilayah Pantanal di Bolivia, Paraguay, Brasil Barat, dan Argentina Timur Laut. Mereka lebih menyukai tempat yang basah atau daerah berair. Namun terkadang mereka juga dapat ditemukan di hutan saat mencari makanan. Mereka juga memakan rusa kecil dan babi hutan jika diperlukan. Faktanya, anaconda kuning adalah karnivora atau pemakan daging. Mereka memakan burung, telur burung, mamalia kecil, kura-kura, kadal, ikan, dan kaiman. Anaconda yang besar dan kuat juga mampu memakan hewan yang lebih besar seperti kapibara dan pekari. Mereka juga dikenal sebagai predator penyergap atau hewan yang menunggu mangsanya sebelum menyerang. Mereka membunuh dengan cara melilit dan mencekik mangsanya sampai mati. Pada musim panas, anaconda kuning aktif mencari makanan. Pada musim hujan, mereka pergi ke daerah yang tergenang air untuk berburu ikan dan kaiman. Dan saat musim kemarau, mereka bersembunyi di gua atau lubang yang masih ada sisa airnya agar tidak mati karena panas. Jenis perilaku seperti ini membantu mereka bertahan hidup dari perubahan yang dibawa oleh musim. Perkembangbiakan anaconda kuning terjadi setiap bulan April dan Mei. Betina mengeluarkan feromon untuk menarik perhatian jantan. Ketika para jantan datang, mereka sering berebut satu betina dalam fenomena yang disebut breeding ball. Setelah 6 bulan masa kehamilan, betina melahirkan anak yang hidup. Nomor 9. Black mamba, Dendroaspis polylepis. Black mamba adalah salah satu ular berbisa terpanjang di seluruh Afrika. Ular ini bisa mencapai panjang hingga 4,5 meter dan dikenal sebagai ular tercepat di dunia. Ular ini mampu bergerak dengan kecepatan 20 km per jam dalam jarak pendek. Black mamba dapat ditemukan di savana, hutan, dan daerah berbatu di Afrika Sub-Sahara. Ular ini tinggal di tanah dan di pohon. Itulah sebabnya ia bisa bergerak dengan cepat. Ular ini aktif pada siang hari dan biasanya mencari makanan seperti hewan kecil, burung, dan tikus.
Black mamba juga dikenal agresif ketika merasa terancam. Namun sebenarnya ular ini lebih memilih menghindari manusia sebisa mungkin. Ular ini tidak akan menyerang kecuali merasa terganggu atau takut. Begitu juga black mamba memiliki racun yang sangat kuat yang disebut neurotoksin. Ketika ular ini menggigit, racunnya dengan cepat menyebar ke seluruh tubuh korban. Dalam waktu hanya 10 menit, gejala seperti mati rasa, kesulitan bernapas, dan kelumpuhan sudah bisa dirasakan. Jika tidak segera ditangani, gigitan ular ini bisa menyebabkan kematian. Penting untuk segera membawa korban ke rumah sakit dan diberikan antibisa yang tepat agar nyawanya bisa diselamatkan. Namun di balik bahaya yang dibawanya, black mamba memiliki peran penting di alam. Ular ini mengontrol jumlah tikus dan hewan-hewan kecil di habitatnya. Tanpa black mamba, hama-hama yang merusak tanaman bisa berkembang biak dengan sangat pesat. Namun karena ketakutan manusia, mereka sering dibunuh. Padahal sebenarnya mereka tidak menyerang manusia. Selain itu, habitat mereka perlahan-lahan menghilang karena penebangan pohon dan pembangunan permukiman. Saat ini, populasi black mamba belum terancam punah. Mereka dianggap berstatus berisiko rendah oleh International Union for Conservation of Nature, IUCN. Namun, tetap penting untuk melindungi mereka agar keseimbangan alam tetap terjaga. Nomor 10. Ular sanca zaitun, Liasis olivaceus. Ular sanca zaitun adalah salah satu ular terbesar di Australia. Ular ini dikenal karena kulitnya yang halus dan berwarna zaitun yang membuat tampilannya tampak khas. Ular sanca zaitun dewasa bisa mencapai panjang lebih dari 4 meter. Kulit sanca zaitun halus dan memiliki sisik-sisik kecil. Warnanya bervariasi dari coklat hingga hijau zaitun, sedangkan bagian perutnya berwarna krem. Sanca zaitun memiliki berat antara 10 hingga 20 kg. Sementara itu, sanca zaitun dapat ditemukan di wilayah Australia Barat, wilayah utara, dan Queensland. Ular ini lebih suka tinggal di daerah berbatu, tebing, dan tempat yang dekat dengan air seperti sungai dan danau. Biasanya ular ini bersembunyi di gua, celah-celah batu, lubang pohon, dan liang di bawah batu. Warna tubuhnya juga membantu agar tidak mudah terlihat di sekitarnya. Menurut informasi, sanca zaitun adalah karnivora atau pemakan daging. Ular ini memakan berbagai jenis hewan seperti burung, seperti bebek dan merpati, mamalia seperti walabi batu dan kelelawar buah, serta reptil seperti kadal dan anak buaya. Sanca zaitun juga dikenal dengan cara berburu yang menggunakan kecepatan dan kekuatan. Ular ini menunggu di jalur mangsanya dan ketika mangsa sudah dekat, ia akan tiba-tiba menyerang dan melilitkan tubuhnya pada mangsa hingga mangsa tidak bisa bernapas lagi. Sanca zaitun tidak berbisa sehingga ia menggunakan kekuatan dan lilitan tubuhnya untuk membunuh mangsanya. Setelah itu, ular ini akan menelan mangsanya secara utuh dan butuh waktu lama sampai makanannya tercerna di perutnya. Selain itu, sanca zaitun juga sangat mahir berenang, sehingga ia juga bisa menangkap mangsa di dalam air. Ular ini menunggu di bagian dangkal sungai atau danau, dan ketika mangsanya lewat, ia akan langsung menyerang dari bawah air. Salah satu makanan favoritnya di air adalah burung-burung yang berenang seperti bebek. Ada kalanya ular ini juga memangsa anak buaya yang belum bisa membela diri. Ular sanca zaitun juga tidak agresif terhadap manusia. Jika tidak diganggu atau disentuh, ular ini tidak akan menyerang.